kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Di sini ada yang tahu nama Ibu? Halo. Oke, Ibu akan perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Desi Ratnasari, NPM 21140050. Ibu dari Prodi PGSD dan Ibu dari Pendidikan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Oke, kalian gak usah perkenalkan diri ya. Waktunya cuma sedikit. Sebelum kita memulai perjalanan kita, ada baiknya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang benda dan sifatnya, ataupun ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama, anak-anak buka halaman 2. Kita membuka halaman 2 ya. Udah? Terus dong. Buka. Ini halaman 2 ya, Nak. Nah, ini. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup. Perubahan pada makhluk hidup. Yang pertama, pertumbuhan manusia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, selanjutnya lingkungan sehat. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Bagaimana pembuatan lingkungan yang sehat? Yang pertama, kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Bibit penyakit suka berserak di tempat kotor. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, ruangan kelas harus bersih. Tadi siapa yang piket, anak-anak? Ibu Sikila. Tadi kau nyapu, Nak? Kenapa tidak nyapu? Itu kebersihan harus dijaga. Lingkungan kita ini harus dijaga supaya kita sehat. Oke, yang selanjutnya udara dan air bersih. Setiap saat kita menghirup udara, bagaimana jika udara itu tidak bersih? Apa yang akan kita alami? Ya, kita akan sering batuk dan lama-lama paru-paru kita rusak. Yang kedua, penyebab lingkungan tidak sehat. Kesehatan lingkungan kita tergantung pada kita sendiri. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan hidup kita. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan merugikan kita. Ini akan mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan bencana. Sampah adalah tempat kesukaan lalat. Lalat tersebut dapat hingga di makanan. Lalat dapat menyebabkan penyakit. Kita tidak boleh membuang sampah di sekolah ataupun sungai. Sampah akan menyumbat aliran air, akibatnya dapat menimbulkan banjir. Mengerti anak-anak? Sampah bisa membuat tempat kita banjir. Makanya seperti di luar-luar sana sering banjir itu karena limbah dan sampah, membuang sampah di sungai. Dengar? Dengar, Bu. Mengerti kan? Oke, yang selanjutnya sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat contohnya meja, kursi, dan pensil. Sifat benda padat yaitu memiliki massa, bentuknya tetap, volumenya tetap, mempunyai kekerasan tertentu, dapat diubah dengan cara tertentu. Yang kedua, sifat benda cair. Benda cair contohnya air, minyak, sirup. Sifat benda cair yaitu gelas digunakan untuk minum, vas bunga digunakan untuk merangkai bunga, kacamata digunakan sebagai alat bantu melihat. Yang kedua, benda dari karet. Benda dari karet bersifat elastik dan lentur. Misalnya bak motor, galon, dan sandal jepit.
Bak motor dan mobil digunakan untuk menyangga kendaraan. Dengan demikian kendaraan dapat berjalan. Balon digunakan untuk main-mainan anak. Oh anak-anak, kenapa keluar? Oh kalau mau keluar permisi dah bona. Yang kedua, kesulitan. Berdasarkan materi yang telah diuraikan di atas, materi yang sulit untuk dijelaskan yaitu pada submateri. Sifat-sifat benda lebih tentangnya pada sifat benda gas. Hal ini dikarenakan gas merupakan benda yang tidak dapat dilihat, sehingga guru sulit untuk menunjukkan benda gas tersebut. Selain itu, siswa kelas 2 atau kelas 3 sekolah dasar termasuk pada tahap operasional karakter, di mana siswa masih sulit untuk memahami objek yang bersifat abstrak. Yang keempat, bentuk permukaan bumi. Daerah daratan. Yang pertama, gunung, bukit, lembang, dan jurang, dataran gunung, gurun. Daerah perairan darat, sungai, danau, rawa, perairan laut. Bentuk bumi. Aduh, kenapa? Diam. Kenapa nangis, nak? Kenapa nangis? Kenapa? Jangan nakal, Nabo. Diam, biar ibu jelaskan lagi ya tentang cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca panas, dan cuaca dingin. Gimana yang dibilang dengan cuaca cerah? Tahu nggak, Nana? Tahu. Gimana yang dibilang cuaca cerah? Gimana yang dibilang cuaca cerah? Dun. Apa itu? Dun. Di luar. Panas matahari ya kan? Cuaca berawan yaitu apa? Hujan mulai ada. Diam. Cuaca hujan, cuaca panas, dan cuaca dingin. Di sini akan menjelaskan solusi dari materi kincir air, kincir angin, penghematan energi, kesulitan pada materi ini yaitu membuat sebuah karya untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Solusinya, untuk membuat sebuah karya diperlukan langkah-langkah pembuatan alat dan bahan yang mudah dijumpai dan upaya tidak memberatkan siswa. Semuanya tertentu di kelas LKS yang sudah dibuat oleh guru dan akan dibagikan kepada setiap kelompok yang telah dibagi oleh guru, dan tugas guru membimbing jalannya diskusi. Untuk materi penghematan energi, guru mengajarkan untuk tidak membiasakan diri berperilaku boros sehingga menggunakan energi sesuai kebutuhan. Bentar, ibu akan mengambil ini termasuk benda padat ya nak, benda padat. Dan oke, yang selanjutnya ibu apa nak? Minum. Oke. Di sini ibu akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang benda dan sifatnya. Benda terdiri dari dua macam, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup yaitu seperti hewan dan hewan dan tumbuhan. Apa kau tahu apa itu benda hidup, nak? Tahu. Apa? Bilang dulu contohnya satu. Hewan. Kucing. Ya, kucing itu termasuk benda hidup ya. Kau apa? Ayam. Ayam juga termasuk benda hidup. Kamu apa, Nita? Kucing juga termasuk benda hidup ya. Yang selanjutnya benda mati. Kau tahu apa itu benda mati, nak? Tahu. Apa coba? Besi juga benda mati. Kau apa? Benda kasar tahu apa? Apa? Apa itu? Itu bata ya. Bentar ini anak ini ya. Ini apa tahu nggak? Enggak. Kenapa nggak tahu? Makanya harus belajar ya nak. Ya. Oke. Cukup sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ya anak. Nah, minggu depan kita tidak boleh ya kalian ibu buat tugas contoh benda tak hidup.
Oke, itu tugas kita besok. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.